Dr. Anda, Maria Magdalena. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bu Faya. Selamat malam, Suster, Bapak, Ibu, serta tim dari virtual account dari Bank BTN. Pada malam hari ini, kita memanjatkan puji dan syukur bisa bersama untuk mendengarkan sosialisasi. Sebelumnya, marilah kita satukan dengan doa. Doa akan saya bawakan secara Katolik, bagi pemeluk agama lain bisa menyusul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Engkau telah membimbing kami dalam pertemuan virtual account sosialisasi dari Bank BTN. Turunkanlah Roh Kudus-Mu dan tuntunlah supaya kami semua dapat menyimak dengan baik dan mengerti apa yang akan menjadi materi yang disampaikan oleh tim dari Bank BTN. Ya Bapak, semua ini kami serahkan ke tangan-Mu demi kemajuan dan kesuksesan kami semua, baik anak-anak, sekolah kami, dan para orang tua. Semua ini Bapak, kami satukan dari awal hingga akhir melalui doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama kerajaan-Mu, kehendak-Mu di atas bumi di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, kami juga mohon penyertaan-Mu bagi orang tua yang masih di jalan. Semoga mereka sampai ke rumah dengan selamat dan dapat bergabung dengan kami. Kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu Faya. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Maria untuk doa pembukaan. Untuk selanjutnya pengantar dari Kepala Sekolah SD Mardi Rahayu yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Ismanto SE SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apakah suara saya sudah terdengar ini, Bu? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Faya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan atau pengantar. Yang kami hormati Bapak Lukman Abdillah selaku narasumber dari Bank BTN. Yang berisik banget udah dengerin ini loh. Suster, Nggak bisa tuh Bapak, HP-nya Ibu, Mama. serta peserta didik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang pada malam hari ini mengikuti sosialisasi. Suster, Bapak, Ibu, guru, karyawan, selamat malam berkah dalam. Bagaimana kabarnya, Suster, Bapak, Ibu, pada malam hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan, sehat Pak. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan tentunya kesejahteraan. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua atau wali peserta didik yang pada kesempatan malam hari ini
bisa menyempatkan diri mengikuti sosialisasi tentang pembayaran sekolah melalui virtual account. Mohon maaf, saya mute dulu karena saya yang menjadi hostnya, satu-satunya host. Oke, saya lanjut. Virtual account atau dalam istilah bahasa Indonesianya adalah nomor rekening virtual. Oke, pada malam hari ini kami, sekolah, dan tentunya narasumber dari bank yang kami tunjuk untuk bisa melayani sekolah dan orang tua kaitannya dengan pembayaran sekolah melalui virtual account. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya Kepala SD Madirahayu 2, Suster Claudia, mohon izin tidak dapat mengikuti sosialisasi ini dikarenakan masih dalam suasana berkabung atas berpulangnya ibundanya ke hadirat Tuhan yang Maha Pengasih pada hari Senin atau 4 hari yang lalu. Semoga Ibunda Suster Claudia berbahagia bersama para kudus di surga. Amin. Suster, Bapak, Ibu yang kami hormati, perlu saya sampaikan tujuan diadakannya sosialisasi virtual account pada malam hari ini. Pertama, mengapa diadakan malam hari dan di hari Jumat? Ini karena banyak masukan ke saya, terutama dari guru kelas, bahwa orang tua kemungkinan besar jam 7 malam itu dapat mengikuti semua. Karena sudah selesai bekerja, sudah pulang sampai di rumah, dan pendampingan anak dalam mengerjakan PR, jika ada PR, itu dapat ditunda pada hari Jumat ini karena besok hari Sabtu atau libur. Kemudian, mengapa perlu sosialisasi lagi? Kalau kita masih ingat pada tanggal 1 Oktober 2022 itu pernah ada sosialisasi yang di dalamnya juga sudah ada sosialisasi tentang virtual account ini. Nah, kalau pada sosialisasi sebelumnya itu hanya sebatas informasi singkat. Nah, pada malam ini Bapak Ibu nanti semuanya dapat berinteraksi langsung melalui saya atau terutama ini ya dengan narasumber yang kesempatan malam ini bisa hadir. Pertanyaan berikutnya, apa itu virtual account? Tadi sudah kami sampaikan, virtual account itu bahasa Indonesianya nomor rekening virtual. Nanti benar apa enggak ini nanti bisa dipertegas oleh Pak Lukman. Ya, jadi begini Bapak Ibu, mengapa ini muncul istilah virtual account ini di SD Madirahayu 1 maupun SD Madirahayu 2. Jadi, seperti surat edaran sebelumnya, bahwa tanggal 11 sampai dengan 31 itu pembayaran sekolah di stop dulu. Karena apa? Mulai tanggal 1 Februari 2023, jadi sekitar 4 hari atau 4 ya, 4 atau 5 hari lagi, itu pembayaran sekolah seperti SPP dan DPS itu dibayarkan secara online. Jadi, yayasan kita, Yayasan Santa Maria Abdi Kristus, mulai tanggal 1 Februari tersebut memberlakukan pembayaran online
melalui virtual account ini pada unit SD Mardirahayu 1, SD Mardirahayu 2, dan SMP Mardirahayu. Nah, berikutnya nanti TK Santa Teresia. Jadi nanti unit TK sampai SMP di Ungaran ini semua akan menggunakan pembayaran online. Seperti apa mekanismenya? Bagaimana cara membayarnya? Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Lukman Abdillah. Silakan nanti suster, Bapak Ibu menyimak dengan baik. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, setelah dijelaskan masih kurang jelas, kurang banyak pertanyaan lagi, silakan langsung ditanyakan. Nanti di acara tanya jawab. Kemudian untuk nomor rekening virtual atau virtual account atau singkatannya VA ini sudah kami siapkan. Untuk setiap anak. Nanti akan kami bagikan kepada orang tua pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 30 dan 31 Januari 2023 melalui guru kelas masing-masing. Nah, ini nanti guru kelas akan memiliki cara tersendiri. Kemarin saya mendengar ada yang usul untuk ditempel langsung di nomor VA-nya, ditempel langsung di kartu SPP. Ada yang usul ditempel di buku penghubung. Nanti silakan, yang tujuan utamanya adalah agar tidak hilang. Tapi jangan khawatir, kalau hilang nanti akan kami usahakan untuk diganti. Tapi harapan kami nomor ini disimpan dengan baik. Kebetulan suster Bapak Ibu guru ini baik, nanti diikuti, misalnya disuruh menempel di kartu SPP, silakan ditempel. Misalnya nanti minta ditempel di buku penghubung, silakan. Atau cara yang lain agar bagaimana agar nomor ini tidak hilang, tersimpan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sekolah telah membuatkan dua nomor rekening, dua nomor rekening virtual atau VA, yakni untuk SPP dan BPS. Sekali lagi, sekolah sudah membuatkan dua nomor rekening virtual atau VA ini, yaitu untuk SPP dan BPS. Jadi, setiap anak nanti akan menerima satu atau dua VA. Jadi, bisa jadi ada anak yang hanya menerima satu VA. Ada anak yang menerima dua. Nah, kapan itu? Mengapa? Menerima satu VA itu apabila DPS-nya sudah lunas, maka otomatis kalau DPS-nya lunas maka tidak dibuatkan VA untuk DPS, namun VA untuk SPP saja. Tapi apabila menerima dua VA berarti otomatis satu VA untuk SPP dan satu VA untuk DPS. Begitu. Mengapa ada dua? Karena nominalnya berbeda. Saya kira itu. Kemudian suster Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini perlu kami sampaikan informasi lain selain VA, bahwa yayasan akan membangun ruang kantin dan ruang kesenian. Pembangunan ini akan dimulai pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023. Lokasinya yang akan dibangun adalah ruang Karawitan. Kalau Bapak Ibu tahu, ruang Karawitan itu di samping aula yang menghadap timur,
kemudian dekat dengan lapangan. Nah, itu ruang karawitan akan dibangun menjadi 2 lantai. Yang di bawah adalah ruang kantin, nanti lantai atas atau lantai kedua nanti ruang kesenian. Nah, pekerjaan diperkirakan 3 bulan. Nah, tujuannya agar cepat selesai dan tahun ajaran baru sudah dapat digunakan. Nanti untuk pelayanan kantin semuanya dipusatkan di situ. Kemudian kesenian juga dipusatkan di situ. Maka dari itu kami telah membuat piket harian. Jadi guru-guru sudah kami bentuk piket harian. Sudah kami mulai. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu Bapak Ibu yang piket itu sudah ada yang menyalami di lorong SMP. Nah, itu sudah mulai piket di situ. Kemudian tujuannya untuk apa? Piket ini untuk mengawasi anak-anak agar tidak bermain di area proyek. Untuk kegiatan yang menggunakan lapangan, jika dimungkinkan akan dialihkan ke tempat lain atau diubah metode pembelajarannya, yang tidak menggunakan lapangan yang berdekatan dengan proyek. Kami juga menghimbau kepada orang tua yang berada di sekolah maupun yang di rumah, itu juga ikut menghimbau putra-putrinya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah selama pembangunan ini berlangsung agar apa tidak terjadi hal-hal namanya siapa yuk? Saya kira demikian pengantar dari saya, informasi dari saya. Jadi ada informasi yang belum saya sampaikan, kurang lebihnya dalam penyampaian saya. Sekian, terima kasih. Demikian Bu Faya yang bisa saya sampaikan. Bu Faya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan inti dari VidCon pada malam hari ini, pemaparan virtual account BTN oleh Bapak Lukman Abdullah. Monggo Suster Bapak Ibu, mungkin di tengah penjelasan dari Bapak Lukman muncul pertanyaan, bisa ditulis terlebih dahulu. Ketika penjelasan dari Bapak Lukman sudah selesai, bisa ditanyakan. Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Lukman Abdullah. Kepada Bapak Lukman, saya persilahkan. Selamat malam, Bapak Heri. Apakah terdengar suara saya, Pak? Terdengar Pak Lukman, jelas. Oh, ya. Selamat malam, Pak Heri, selaku Kepala Sekolah SD 1 Mardi Rahayu. Selamat malam, Bapak Ibu, peserta Zoom sosialisasi Bank BTN pada malam hari ini dan seluruh manajemen di Yayasan Santa Maria Arti Kristo. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam rangka penjelasan sosialisasi terkait tata cara pembayaran virtual account pembayaran biaya pendidikan di SD 1 dan SD 2 Santa Maria Mardi Rahayu Ungaran. Sebelumnya kami mengucapkan, Bank BTN mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari yayasan kepada Bank BTN untuk bisa mengelola pembayaran biaya pendidikan, di mana sebelumnya yayasan masih menggunakan metode manual, dalam hal ini setor langsung atau ke kasir di SD 1 atau SD 2. Dan dengan adanya virtual account Bank BTN ini memudahkan identifikasi pembayaran biaya pendidikan untuk masing-masing siswa. Untuk saat ini saya bisa di-share screen, Pak, bisa dikasih akses. Saya sudah rubah jadi co-host, Pak. Monggo. Oke. Saya share screen ya, Pak. Jadi monggo, Pak. Ya. Tampilan
Oke, sudah muncul, Pak. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Apa sih BTN itu? Yaitu jasa layanan bagi lembaga pendidikan berupa penerimaan setoran biaya pendidikan dan biaya lainnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara online atau real time. Ini merupakan produk BTN yang ditawarkan atau yang akan digunakan oleh SD 1 dan SD 2 SD Marti Rahayu Ungaran. Apa sih manfaatnya untuk penggunaan BTN Edupayment atau virtual account ini untuk lembaga pendidikan, dalam hal ini yayasan dan SD? Yaitu pertama, lembaga tidak perlu menyediakan banyak sumber daya. Yang kedua, data hasil pembayaran biaya pendidikan dapat mudah diintegrasikan dengan sistem administrasi lembaga pendidikan. Yang ketiga, data hasil penerimaan biaya pendidikan dapat diketahui setiap saat oleh nasabah lembaga, dalam hal ini SD 1 dan SD 2, melalui web e-payment Bank BTN yang tempo hari sudah kami sosialisasikan secara offline. Yang keempat, pelaporan dapat disajikan untuk masing-masing jenis pembayaran pendidikan. Dan yang terakhir, pelaporan dapat disajikan sesuai dengan kewenangan akses level. Manfaat bagi siswa atau orang tua siswa, yaitu pertama, siswa atau orang tua siswa dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan secara online, cepat, tepat, mudah, aman, dan nyaman di seluruh jaringan Bank BTN serta jaringan bank lainnya, baik itu melalui bank himbara atau bank swasta lainnya. Layanan Edupayment biaya pendidikan untuk sekolah Marti Rahayu yaitu dalam hal ini menggunakan virtual account. Apa sih virtual account itu? Banyak mungkin Bapak Ibu wali murid yang belum mengetahui apa sih yang dimaksud virtual account. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kepala Sekolah, Pak Heri, yang dimaksud virtual account yaitu layanan bagi nasabah lembaga Bank BTN untuk memudahkan memantau sumber pengiriman dana, di mana jenis pembayaran, jumlah dana yang dibayar, dan waktu pembayaran secara akurat dengan menggunakan nomor rekening virtual yang seolah-olah dibentuk oleh bank, di mana pihak atau pelanggan, dalam hal ini sekolah, atau wali murid tidak pernah membuka rekening dan berhubungan dengan bank tersebut, namun dapat melakukan transaksi pembayaran tagihan di bank tersebut. Jadi dengan adanya penggunaan virtual account ini memudahkan identifikasi pembayaran masing-masing siswa, sehingga pada saat rekonsiliasi pihak keuangan sekolah itu dapat mengidentifikasi siapa siswa yang sudah membayar dan siapa yang belum membayar. Ini secara singkat untuk konfigurasi virtual account Bank BTN, yaitu di sini ada cukup menggunakan koneksi internet dari melalui PC sekolah atau laptop sekolah, diupload ke web server Bank BTN dan akan diteruskan ke core banking Bank BTN. Setelah itu pembayaran virtual account itu bisa dilakukan pembayaran di delivery channel Bank BTN, baik itu melalui loket, ATM, mobile banking Bank BTN, dan delivery channel bank lain, baik itu mobile banking bank lain, dan bisa saat ini BTN juga bisa dilakukan pembayaran virtual account-nya melalui OVO dan Dana. Berikut kodifikasi virtual account untuk virtual account BTN untuk SD 01 Marti Rahayu. Di sini sesuai request dari sekolah atau yayasan yang tempo hari kita akomodir, yaitu panjang virtual account untuk sekolah Marti Rahayu ini totalnya 18 digit, di mana
angka 9 itu adalah kode virtual account Bank BTN. Yang warna biru ini adalah 4 digit kode institusi untuk SD 01. Jadi di sini 95785 itu untuk kode institusinya SD 1 dan 3 digit 930 itu adalah kode jenis pembayaran. Tadi disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah tadi ada 2 jenis pembayaran, jadi untuk uang sekolah dan untuk dana pembangunan sekolah. Untuk 930 ini untuk dana pembayaran SPP, sedangkan untuk yang 931 untuk dana pembangunan sekolah. Setelah itu untuk huruf Z ini ada 10 digit, di mana kemarin kita setelah sepakati itu adalah nomor NISN siswa. Nah, di sini totalnya nanti untuk pembayaran ada 18 digit nomor virtual account. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, nanti akan di-share nomor virtual account-nya melalui wali kelas masing-masing siswa. Ya, sedangkan ini adalah kode virtual account untuk SD 2 Madirahayu, di mana tadi kalau untuk SD 1 itu kode akunnya, kode institusinya 5785, sedangkan untuk kode institusi SD 2 Madirahayu itu 5786. Komponennya sama seperti yang SD 1, ada untuk pembayaran uang sekolah dan untuk pembayaran dana pembangunan sekolah, di mana total nanti kalau digabungkan keseluruhan total panjang VA-nya itu ada berjumlah 18 digit. Berikut kami sampaikan juga tata cara pembayaran untuk virtual account. Yang pertama, apabila Bapak Ibu wali kelas, wali murid mempunyai rekening BTN, pastinya sudah mempunyai mobile banking. Sini kami Bank BTN menyediakan pembayaran virtual account bisa melalui mobile banking Bank BTN. Yang tahap pertama yang harus dilakukan yaitu login melalui mobile banking, pilih menu pembayaran. Tahap kedua, yang ketiga yaitu pilih menu virtual account. Virtual account, setelah itu input virtual account, nomor virtual account, di mana yang sudah di-sharing ke masing-masing siswa melalui wali kelas masing-masing. Yang ketiga, yang kelima yaitu input PIN mobile banking dan M-token yang dikirimkan melalui SMS. Setelah itu dipastikan juga sebelum melakukan input PIN, data yang muncul itu sudah sesuai nama dan jumlah bayarnya. Apabila sudah sesuai, dipilih kirim, nanti akan mendapatkan transaksi sukses dan truk bukti pembayaran. Sedangkan untuk pembayaran melalui ATM BTN itu juga bisa dilakukan, yaitu melalui menu transaksi lainnya, kemudian ke menu pembayaran, kemudian ke menu multi payment, lalu ke menu virtual account, dan diinputkan 18 digit nomor virtual account yang sudah diperoleh dari masing-masing wali kelas. Apabila data yang tampil sudah sesuai, maka tekan yes untuk melakukan pembayaran. Apabila Bapak Ibu masih kurang begitu familiar dengan penggunaan ATM atau mobile banking, Bapak Ibu bisa langsung ke pembayaran melalui teller Bank BTN, di mana loket Bank BTN terdekat di BTN Ungaran itu berada di samping sekolah SD Madirahayu. Bapak Ibu bisa langsung menuju ke teller dengan menginputkan atau menginfokan ke teller bahwa mau melakukan pembayaran virtual account. Nanti Bapak Ibu cukup menuliskan nomor virtual account dan nominal pembayaran, lalu akan nanti ditransaksikan oleh teller dan akan menerima bukti pembayaran oleh teller.
Berikutnya, ini apabila Bapak Ibu memiliki rekening bank lain, bisa juga dilakukan pembayaran di ATM bank lain. Untuk menunya sendiri yaitu melalui menu transaksi lainnya, pilihnya yaitu menu transfer, karena virtual account melalui bank lain jangan pilih virtual account karena harus menggunakan menu transfer seperti selayaknya kita melakukan transfer dari antar bank. Setelah itu pilih rekening bank lain, masukkan kode bank BTN. Di situ ada pilihannya kode bank BTN. Kalau ada pilihannya di situ ada 200, kemudian diikuti 18 digit nomor VA. Jadi 209 terus dilanjutkan nomor VA yang sudah diperoleh dari masing-masing wali kelas. Apabila sudah itu kita input tagihan yang akan dibayarkan dan nanti akan muncul data nama peserta atau nama siswa, dipastikan sudah benar. Apabila sudah benar, tekan ya untuk melakukan pembayaran. Kemudian apabila Bapak Ibu mempunyai mobile banking bank lain, bisa juga dilakukan pembayaran dengan memilih menu transfer seperti tadi yang di menu ATM, terus pilih rekening bank lain, terus pilih bank BTN untuk tujuan banknya. Setelah itu nomor rekening diinput nomor VA yang diperoleh dari masing-masing wali kelas. Apabila data yang ditampilkan sudah sesuai, maka lakukan pembayaran. Seperti yang saya infokan tadi, pembayaran virtual account bank BTN sekarang sudah bisa dilakukan pembayaran melalui OVO ataupun aplikasi Dana. Untuk melalui aplikasi OVO, yaitu Bapak Ibu pilih menu transfer, kemudian pilih ke rekening bank, transfer ke rekening bank, nanti bank tujuan dipilih bank BTN, sedangkan nomor rekening diisi nomor virtual account. Untuk nominal transfer disesuaikan dari tagihan yang akan dibayarkan. Apabila setelah dilakukan OK konfirmasi transfer, dipastikan nama yang tampil itu sesuai dengan nama siswa Bapak Ibu. Apabila sudah dipastikan kebenarannya, maka dilakukan pembayaran dan akan mendapatkan bukti pembayaran. Untuk yang selanjutnya, melakukan pembayaran melalui aplikasi Dana. Aplikasi Dana juga sudah bisa dilakukan, yaitu dengan membuka aplikasi Dana, terus pilih menu send atau kirim, kemudian send to bank, kemudian pilih bank tabungan negara untuk bank selection-nya. Untuk bank account number-nya yaitu diinput nomor rekening virtual account. Setelah itu nominal dana diinputkan untuk pembayaran mau sejumlah berapa. Apabila tampil di layar nama yang tampil itu sudah sesuai dengan nama siswa, silakan untuk dilakukan pembayaran dan akan mendapatkan bukti transaksi sukses. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dari Bapak Ibu wali murid yang mau menanyakan atau masih kurang jelas, kami persilakan untuk melakukan pertanyaan. Mungkin itu Pak Heri. Terima kasih Bapak Lukmar untuk penjelasannya.
Suster, Bapak, Ibu, itu tadi pemaparan dari Bapak Lukman. Apakah ada pertanyaan dari Suster, Bapak, Ibu tentang pemaparan yang baru saja kita dengar? Bu Faya di kolom chat itu sudah ada. Oh iya, Pak. Coba saya cek dulu. Ada pertanyaan dari Mama Vela. Apakah kalau virtual account dengan bank lain kena biaya admin? Monggo Pak, mungkin bisa dijawab. Baik, Bu, saya jawab. Untuk pembayaran virtual account melalui bank lain itu dikenakan biaya admin untuk transfernya aja. Jadi untuk pembayaran virtual account itu ada dua pilihan, kalau melalui bank lain, melalui online atau BI Fast. Untuk online biayanya itu 6.500, sedangkan untuk BI Fast 2.500. Kami sarankan untuk melakukan pembayaran kalau misalnya melalui bank lain, pilihnya yang BI Fast karena lebih biayanya lebih ringan daripada online. Dan yang kedua ini kalau lewat Dana, apakah biaya kena admin sama seperti transfer ke bank lain tuh, itu akan dikenakan admin sesuai dari aplikasi Dananya. Kalau nggak salah 2.500 ya kalau nggak salah. Yang selanjutnya untuk bukti transfer PA dikirimkan kemana, itu dikirim biasanya sih kalau sudah melakukan pembayaran nanti di reportnya sekolah itu langsung tampil. Apabila untuk menguatkan kalau ini sudah membayar, mungkin bisa langsung dikirimkan ke masing-masing petugas SD 1 atau SD 2 seperti itu. Mungkin itu Bu Faya. Oke, terima kasih Bapak Lukman. Itu ada lagi Pak pertanyaan, apakah kode transfer 200 itu untuk BTN? Ya, untuk kode transfer 200 itu untuk kode bank BTN konvensional. Jadi apabila itu melakukan pembayaran melalui ATM, itu harus menginputkan kode bank BTN yaitu 200, kemudian dilanjutkan 18 digit nomor PA. Kemudian kalau lewat mobile banking pakai transfer, iya betul Pak. Untuk pembayaran melalui mobile banking bank lain, itu menu yang dipilih menu transfer seperti layaknya kita mentransfer ke bank lain. Kalau menggunakan mobile banking BTN, nanti menunya menu virtual account. Nanti untuk flip-flapnya akan kami share melalui sekolahan, nanti bisa dibagikan ke masing-masing wali murid yang hadir pada malam hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mumpung ada Bapak Lukman yang bisa langsung dijawab dan Pak Heri. Sudah ada dua pertanyaan Ibu dari R. Pupuh dan Bu Ane ya. Yaitu pertanyaan untuk virtual account masing-masing sudah sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan seperti tagihan pada umumnya kah Pak? Ya, saya jawab ya. Untuk virtual account masing-masing sudah sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan, seperti apakah sudah sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan seperti tagihan pada umumnya. Ya, jadi setiap kali pembayaran SPP itu sesuai dengan kartu SPP yang Bapak Ibu terima atau yang Bapak Ibu miliki. Jadi setiap
bulan sebelum tanggal 10 itu silakan untuk membayar melalui BE ini sesuai dengan nominal yang tertera pada kartu SPP. Jadi harus sesuai dengan nominalnya ya. Misalnya SPP-nya 295, maka juga yang dibayarkan harus 295.000. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian apabila nanti kurang, mohon maaf apabila kurang, kelupaan memasukkannya 290.000, maka nanti akan ada pemberitahuan dari bendahara atau mungkin nanti akan ada penambahan di pembayaran berikutnya. Begitu. Jadi diharapkan tidak kurang atau lebih. Kemudian pertanyaan kedua, pembukaan buku tabungan BPN berapa pertama kali nabung? Monggo Bapak Lukman yang bisa menjawab. Ya. Untuk pembukaan buku tabungan BTN itu setoran awalnya 200.000, Bu. Untuk selanjutnya penabungannya bisa mulai dari 50.000. Seperti itu. Jadi monggo kalau Bapak Ibu ngerti untuk pembukaan bisa langsung ke BTN Ungaran samping sekolah. Nanti kita bisa bantu untuk pengaktifan kartunya dan pengaktifan mobile bankingnya sehingga mempermudah pembayaran uang sekolah melalui virtual account. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah pembayaran masih bisa dilakukan secara manual datang ke sekolah atau semua harus transfer lewat VIA? Oke, saya jawab untuk pertanyaan dari Bapak atau Ibu Johannaris ya, Jonaris. Yang pertama, apakah pembayaran masih bisa dilakukan secara manual atau datang ke sekolah? Sudah tidak, Bu, Bapak atau Bapak. Jadi pembayaran harus melalui virtual account. Jadi melalui online. Kemudian apakah pembayaran model seperti ini hanya berlaku untuk kelas 6 saja atau semua? Ini diberlakukan untuk semua kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau ada pembayaran selain SPP, mungkin seperti kemarin, outbound atau rekoleksi, akan dipakai juga atau manual seperti biasa? Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, apakah ada pembayaran, apabila ada pembayaran selain SPP, apakah BE akan dipakai juga atau manual seperti biasa? Untuk sementara, VE hanya diberlakukan untuk SPP dan DPS. Jadi apabila seperti yang Bu Faya sampaikan tadi, apabila ada pembayaran untuk rekoleksi, kemudian untuk pembelian buku LKS seperti itu, sementara dilayani secara manual dengan guru kelasnya masing-masing. Mungkin ke depan kalau sudah menjadi program sekolah seperti rekoleksi, kemudian ada kelas 1 dan kelas 2 dan 3 itu dari psikologi itu ya. Nah, itu mungkin kalau sudah menjadi program sekolah akan dimasukkan dalam pembayaran sekolah. Jadi keuangan sekolah, pembayaran sekolah itu terdiri dari SPP dan uang kegiatan sekolah. Nah, uang kegiatan sekolah itu kan belum termasuk rekoleksi dengan psikologi tadi ya, yang kelas 1 itu. Jadi nanti ke depan mungkin bisa kami masukkan. Begitu.
dilanjut. Tadi ada berarti VE tidak, saya mute dulu. VE tidak auto sesuai dengan yang ada di SPP. Sekali lagi, untuk SPP sama seperti yang tertera di kartu. Itu ya, di kartu. Misalnya 295.000, maka yang dibayarkan ya 295.000. Kemudian apabila ingin 2 bulan, bisa langsung menjumlahkan. Jadi 295.000 dikali 2 ya. Begitu. Pertanyaan berikutnya, misalnya untuk persembahan anak-anak, ini berarti di kelas dengan guru kelasnya. Pak, saya mau tanya, semisal kalau pembayarannya langsung 1 semester, apakah bisa manual, tidak melalui BI? Tidak bisa. Jadi kalau mau 1 semester, langsung menggunakan BI saja. Jadi langsung menggunakan BI. Misalnya mau membayar 6 bulan sekaligus, itu bisa. Langsung dibayarkan. Untuk kelas 6, ada tambahan 50.000, itu berarti lewat guru kelas juga. Ya, betul. Karena belum kami masukkan ke dalam program VA. Jadi untuk pembayaran di luar SPP dan DPS itu manual. Berarti untuk pembayaran manual sudah kita berlaku nih, ya, betul. Betul sekali. Pak Lukman, ini mungkin bisa diperjelas Pak Lukman untuk pertanyaan dari Bu Ana, pembukaan buku tabungan BTN itu apakah wajib, apakah harus membuka untuk menerima VA ini atau tidak? Karena VA ini apakah ada hubungannya dengan buku tabungan, Pak? Monggo, Pak. Baik, Pak Heri. Untuk pembukaan buku tabungan itu hanya opsional. Seperti saya jelaskan tadi, nomor virtual account itu tidak harus melakukan pembukaan rekening BTN. Untuk pembukaan rekening BTN sendiri, apabila berkenan, itu bisa mempermudah pembayaran, karena kalau melalui mobile banking bank BTN atau bank BTN itu tidak dikenakan biaya transfer sebagaimana layaknya apabila pembayaran melalui mobile banking channel bank lain. Ada biaya transfer senilai 6.500 untuk online atau 2.500 untuk BI Pas. Mungkin itu hanya mempermudah pembayaran apabila dilakukan pembayaran melalui mobile banking bank BTN. Itu Pak Heri yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, baik. Bu Faya, ada pertanyaan berikutnya? Iya, ada pertanyaan lagi Pak Heri. Apakah pihak sekolah memberikan kwitansi atau rekapan secara tertulis sebagai bukti telah lunas membayar SPP setiap bulannya? Jadi mungkin apakah dicap seperti dulu atau tidak Pak Heri itu? Baik. Nanti kami masukkan dalam agenda kami gitu ya. Jadi kami belum bisa menjawab apakah nanti bisa diberi kwitansi atau rekapan secara tertulis, tapi prinsipnya bisa, ya. Jadi prinsipnya bisa, nanti bisa kami buatkan kwitansi atau rekapan. Tetapi nanti akan kami koordinasikan dengan bendahara, terutama dengan yayasan, apakah ada bentuk kwitansinya seperti apa. Kami kan belum membuat ini, tetapi secara admin keuangan, nah itu secara admin keuangan itu punya rekapan sendiri. Jadi bendahara sekolah itu memiliki programnya. Jadi kalau misalnya sudah masuk itu sudah tahu itu yang membayar siapa, kemudian tanggal berapa, jam berapa. Nah itu sudah tercatat, terekam. Nah itu bisa
sementara bisa dipakai untuk bukti kalau ada yang mau menanyakan gitu. Ada lagi Pak Heri, jika pembayaran melebihi tanggal 10 tiap bulannya bagaimana ya Pak? Nah, ini harapannya jangan gitu, karena ini hubungannya dengan operasional sekolah. Jadi Bapak Ibu Diusahakan. kalau terlambat atau melebihi dari tanggal 10, otomatis kami juga harus memikirkan bagaimana untuk menutup biaya operasionalnya gitu. Jadi harapannya untuk pembayaran jangan sampai melebihi tanggal 10. Mungkin ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya, bisa via chat atau langsung dikatakan atau disampaikan. Ya, Pak Heri mau tanya, izin bertanya, Pak. Monggo Bu, silakan. Ya, Pak, kalau gini, ini kan kemarin berarti Januari kan kita belum bisa bayar sekolah. Berarti yang maksimal tanggal 10 itu berarti untuk yang Januari atau yang Februari? Oke, berarti tanggal 10 Januari belum membayar, misalnya tanggal 10 Januari belum membayar, berarti tanggal 10 Februari itu langsung 2 nggih, Januari dan Februari. Langsung 2 sekaligus. Oh, gitu. Jadi jangan satu-satu. Nah, biar ini biaya adminnya tidak 2 atau double. Selanjutnya Pak, untuk pembukaan rekening awal Bank BTN harus nama murid atau nama orang tua yang bersangkutan. Nah, Pak Lukman ini yang jawab. Monggo Pak Lukman, ada yang bertanya nih. Untuk pembukaan rekening bisa menggunakan nama murid atau dengan menggunakan orang tua juga bisa. Kalau untuk saya sarankan sih menggunakan nama orang tua dulu, karena kan pembayaran untuk anak sendiri kan jenis buku tabungannya berbeda Bu. Kalau misalnya atas nama si siswa karena belum mempunyai KTP, jadi nanti pembukaannya itu menggunakan jenis produknya berbeda apabila menggunakan nama orang tua, karena fitur untuk yang tabungan juara khusus untuk anak-anak itu fiturnya lebih kurang daripada fitur yang apabila menggunakan tabungan untuk pembukaan orang dewasa. Begitu. Untuk pembukaan rekening tabungan untuk yang orang dewasa itu fiturnya lebih lengkap, sehingga untuk transaksional lebih banyak untuk fiturnya. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Lukman. Untuk selanjutnya untuk pembayaran SKU, cara pembayarannya bagaimana Pak? Itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Heri, selain DPS dan SPP masih dibayarkan ke yang bersangkutan. Gitu ya Pak Heri ya? Ya, betul. Tapi uang kegiatan itu kan sebenarnya sudah ada termasuk untuk ekskul. Mungkin yang dimaksud ekskul taekwondo ya. Taekwondo ya mungkin Pak. Taekwondo ini ya. Kalau ekskul taekwondo memang langsung ke pelatihnya atau pendamping yang bersangkutan. Gitu nggih, Bu. Oke Pak. Selanjutnya kalau ada buku tabungan BTN nggak bisa langsung dipotong saldo. Untuk saat ini belum bisa Bu, soalnya belum ada menu auto debit virtual account. Mungkin nanti kedepannya akan ada, tapi untuk saat ini untuk pembayaran virtual account harus melalui menu transfer atau menu pembayaran CE atau melalui loket Bank BTN. Oke Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau suster. Kalau bayarnya langsung ke BTN bisa nggak? Oh, tadi sudah disampaikan Bapak Lukman, bisa nggih, Pak. Bisa langsung ke Bank BTN. Bisa langsung. Mbak Yu, kaget aku.
Oke, apakah sudah cukup Bapak Ibu pertanyaannya? Selamat malam, Bu. Selamat malam, Iya, Pak. selamat malam Bapak. Saya Ardi, salah satu orang tua murid Adiasta kelas 1. Iya. Ini Pak, Bu, mungkin yang pertama ke Pak Heri, nggih, kepala sekolah. Izin Pak, mungkin saat ini kan Madira Hayu sedang kerjasama dengan BTN untuk proses pembayaran sekolah. Yang kami pikir ini nanti untuk memudahkan orang tua maupun murid dalam melakukan pembayaran. Titip pesan Pak, supaya nanti kalau misalnya memang ini sudah jalan dan nanti ada perkembangan-perkembangan berikutnya, tolong tetap istilahnya apa ya Pak, dijagain, dimonitor. Yang kedua, untuk Bapak Ibu di BTN, kalau saya ambil kesimpulan sih, virtual account ini nanti memudahkan, tapi dalam tanda kutip kita melakukannya lewat BTN dan buka tabungan ya Pak ya. Nah, apakah bisa atau dimungkinkan kalau misalnya memang kita buka tabungan di BTN, diberikan kemudahan Pak, kemudahannya paling tidak biaya administrasi, apakah bisa dibebaskan untuk tabungannya khusus untuk kerjasama sekolah ini. Karena kan tadi kalau misalnya kita bayar pakai virtual account dan kita pakai bank lain kan tadi kena cas ya. Sedangkan kita pakai BTN nggak kena cas, tapi tetap saja kan biasanya tetap ada biaya administrasi di tabungannya itu sendiri. Sementara tabungannya itu sendiri kan mungkin tiap bulan kita nggak ada saldo banyak, hanya untuk mengakomodir pembayaran sekolah. Itu sih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dijawab Pak Lukman pertanyaan dari Papa Asta tadi, apakah bisa biaya administrasi, mungkin potongan per bulan itu bisa dibebaskan? Baik, terima kasih. Untuk produk tabungan BTN sendiri itu bermacam-macam, Pak. Ada yang jenis tabungannya berbiaya administrasi, ada juga yang tidak. Dan ada juga jenis tabunganku, di mana ini adalah produk dari OJK, itu memang tidak dikenakan biaya administrasi untuk tabunganku. Tapi di situ ada minimum fiturnya, Pak. Jadi keterbatasan untuk transaksi transfernya itu ada pembatasan, sehingga mungkin kalau misalnya ingin melakukan pembukaan rekening dan tidak dikenakan biaya transaksi, itu bisa menggunakan produk yang namanya tabunganku. Di situ tetap kita berikan ATM dan kita juga berikan mobile banking, sehingga pembayaran fee itu bisa melakukan melalui mobile banking BTN dengan produk tabunganku dengan biaya administrasi tanpa dikenakan biaya administrasi. Mungkin itu Pak. Tapi kalau untuk dilakukan transaksional untuk jenis tabunganku itu fiturnya dibatasi. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bapak Lukman. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Bu Faya, tadi saya menanggapi Papa Asta dulu. Asta, nggih. Bahwa kami ini baru pertama kali menggunakan program ini dari yayasan, maka kami tetap akan memonitor atau mengevaluasi. Jadi kita akan monitoring dan evaluasi perkembangan, kemudian perjalanannya bagaimana. Itu juga menjadi menjadi permintaan dari yayasan. Jadi yayasan juga minta kami untuk selalu mengevaluasi. Jadi apabila nanti ada kesulitan, kemudian ada
masukan-masukan, mohon silakan nanti disampaikan kepada kami. Untuk Bapak Ibu orang tua. Itu Bu Faya. Terima kasih Pak Heri. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Biasanya saya membayar melalui rekening mandiri BRI Madirahayu. Sekarang ganti BTN ya Pak? Ya, betul. Jadi mulai tanggal 10 ya, 10 Januari yang lalu hingga tanggal 31 kita stop, itu artinya bahwa pembayaran melalui rekening BRI itu sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi mohon sekaligus saya umumkan hari ini, malam ini, bahwa jangan mengirim atau transfer pembayaran melalui rekening BRI. Jadi kalau terjadi maka nanti harus koordinasi dengan sekolah. Kemudian kami sekolah dengan orang tua yang mengirim ke rekening BRI, nanti kita akan mengurus bersama, ya gitu. Karena kalau sudah masuk ke rekening BRI maka kita akan kesulitan untuk melacaknya. Bisa, tetapi agak lama melacaknya. Jadi sekali lagi jangan untuk membayar atau melakukan transaksi menggunakan rekening BRI. Jadi mulai tanggal 1 Februari itu semua pembayaran sekolah itu melalui virtual account BTN. Begitu Bu Faya. Oke Pak, ini berarti pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kalau salah satu orang tua sudah memiliki rekening BTN, apakah bisa dilakukan proses pembayaran? Bisa ya Pak, dengan buku tabungan tersebut dan tidak perlu membuka yang baru ya? Bisa, apabila Bapak Ibu sudah memiliki rekening BTN sebelumnya, bisa melakukan pembayaran melalui ATM atau mobile banking yang sudah Bapak Ibu registrasikan sebelumnya. Jadi tidak perlu membuka baru. Oke. Saya bisa menambahi Pak Luman. Saya kan sudah punya rekening BTN sejak tahun 2012. Nah, waktu program ini diuji coba, saya kan mencoba anak saya kan di kelas 4 SD Madirahayu, kemudian yang satunya di kelas 7 SMP Madirahayu. Nah, itu sudah sukses semua. Jadi untuk testimoni Bapak Ibu bahwa saya sudah mencoba nomor yang sudah nomor rekening virtual yang sudah dibuat oleh bendahara dan dari BTN itu sudah berhasil. Jadi tidak usah khawatir, yang sudah memiliki rekening lama itu sudah bisa digunakan. Terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan tentang virtual account Bank BTN atau pembayaran SPP. Selamat malam, saya mamanya Christian Erlangga Putra dari kelas 6B. Mungkin apa saya agak ketinggalan. Saya mau bertanya mengenai sistem ini. Apakah mirip dengan misalnya yang saya ikut asuransi begitu ya? Saya bayar dengan sejumlah uang. Sistemnya itu saldo saya setiap tanggal tertentu itu langsung otomatis diambil ke asuransinya itu. Jadi saya nggak pusing-pusing, aduh harus transfer gitu-gitu. Jadi ditanya sistemnya gimana? Sistemnya apa tuh namanya sistemnya ya? Pokoknya saldo di rekening saya itu setiap tanggal tertentu otomatis akan terkirim secara otomatis ke asuransi tersebut. Nah, apakah untuk ini, apakah seperti itu, apa harus kita transfer setiap bulan, atau kita, ini kan rekening kan milik anak ya Pak ya, kalau kita membuka
buka rekening. Nah, apakah sistemnya otomatis saldo kita, saldo dari anak itu otomatis tertransfer setiap tanggal 10 itu, atau kita memang harus tiap bulan membayar 1 bulan begitu, atau bisa sistem yang seperti tadi. Jadi kita drop uang sekian, dia nggak usah pusing lagi tiap bulan, pokoknya tiap bulan akan otomatis tertransfer ke sekolah. Apakah seperti itu? Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Angga. Seperti yang sebelumnya kami jelaskan, untuk sistem virtual account sendiri ini untuk di BTN belum menggunakan auto debit, sehingga memang harus dilakukan transfer ke setiap awal bulan untuk ke rekening masing-masing virtual account siswanya. Apabila Ibu tidak mau dipusingkan, bisa langsung ditransfer 1 semester atau 1 tahun pelajaran, sehingga tidak usah melakukan pembayaran tiap bulannya. Mungkin itu. Oh ya, ya, makasih Pak. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Kalau pakai rekening BTN punya saudara, bisa nggak? Bisa. Untuk pembayaran virtual account itu bisa dilakukan oleh rekening BTN punya saudara atau punya tetangga. Yang penting nomor virtual account-nya yang mau dibayarkan itu sudah benar, sudah dipastikan sesuai, sehingga apabila dilakukan pembayaran sudah masuk ke nomor PA masing-masing siswa. Ya, saya mau bertanya sekali lagi Pak mengenai membuka rekening di BTN, apakah kita masing-masing pergi ke bank BTN di mana saja di sekitar Ungaran, atau dari sekolah memfasilitasi, misalnya dari pihak bank pada hari tertentu datang untuk melayani anak-anak yang membuka rekening itu dilayani di sekolah, atau membukanya masing-masing di luar sekolah. Terima kasih. Untuk pembukaan rekening sendiri bisa di BTN terdekat. Kalau untuk di sekitar Ungaran itu BTN terdekat di samping sekolah. Bagaimana saya informasikan tadi, nomor virtual account ini untuk pembayarannya tidak diwajibkan untuk pembukaan rekening di BTN. Itu hanya opsional saja. Apabila Bapak Ibu berkenan untuk melakukan pembukaan rekening BTN, bisa dilakukan pembukaan di BTN terdekat di wilayah Ibu atau terdekat di sekolah, yaitu BTN Cabang Ungaran. Ini ada pertanyaan dari Mama Rio. Kalau pembayaran SPP di Rapel, pencatatannya seperti apa ya? Kalau ortu lupa sudah bayar berapa bulan, terus ceknya bisa kemana, Bapak? Mungkin Pak Heri atau Pak Lukman bisa menjawab pertanyaan dari Mama Rio. Ya, saya jawab Bu Faya. Kalau pembayaran SPP di Rapel berarti jawabannya sama seperti Pak Lukman tadi. Jadi 1 semester ini, jadi 6 bulan itu bisa sekaligus dibayarkan. Itu ya. Jadi dikalikan sendiri, kalikan 6. Gitu. Kemudian pencatatannya seperti apa ya? Ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa menjadi masukan bagi kami, nanti bagaimana caranya, apakah nanti ada bentuk khusus untuk pembayaran ini, tapi pada prinsipnya bendahara sudah punya catatan, jadi sudah punya rekaman,
rekamannya itu di programnya, di program BE BTN ini. Di masing-masing bendahara itu sudah punya. Jadi siapa yang sudah membayar atas nama anak siapa, kemudian tanggal berapa, bulan apa, jam berapa itu sudah tercatat. Gitu. Sama dengan pertanyaan berikutnya, kalau orang tua lupa sudah bayar berapa bulan, prosesnya bisa kemana? Bisa ke bendahara. Bisa ke bendahara. Sekali lagi, nanti akan masukkan ini ya, akan kami bicarakan segera bagaimana untuk pelaporan kepada orang tua. Gitu. Segera nanti di hari Senin atau Selasa nanti akan kami bicarakan bagaimana agar orang tua juga mengetahui bahwa pembayarannya sudah berhasil, gitu, sudah masuk. Meskipun VA dari BTN, ortu tidak wajib buka rekening BTN, nggih Pak, nggih, jadi tidak wajib membuka rekening BTN. Tapi harapannya kalau membuka rekening itu otomatis mendapatkan fasilitas mobil banking ya, jadi lebih mudah dan gratis, apa Pak namanya Pak Lukman? Gratis Biaya transaksi. biaya transaksi. Iya, betul. Ini pertanyaan untuk saya, hitungan pembayaran SPP deal di awal sekian, kemudian sekarang pembayaran SPP plus biaya transfer sekian, emoticon, kemudian ATM dan buku tabungan anak dari bank tetangga, CEXB belum clear. Bagaimana ini Pak Eri? Untuk pertanyaan pertama, hitungan pembayaran SPP deal di awal, oke, ya. Kemudian sekarang ditambah biaya transfer. Biaya transfer berapa Pak Luman tadi ya? 2.500 ya? 2.500 untuk BI-PAS, untuk online 6.500. Apabila Bapak Ibu tidak ingin dikenakan biaya transfer, bisa langsung melalui loket BTN aja Bu untuk pembayarannya, melalui teller. Itu bisa langsung kita layani untuk pembayaran tunai virtual account. Oke. Begitu jawabannya. Kemudian ATM dari buku tabungan anak dari bank tetangga belum clear. Nah ini silakan tuh datang ke sekolah. Apakah sudah menerima atau belum? Kalau belum nanti akan kami usahakan segera karena ini program tahun 2021-2022. Saat itu dengan Suster Virgilia. Oke. Nanti itu kan ATM dari bank tetangga CEB itu kan program dari bank tersebut bahwa nanti setelah menerima ATM akan otomatis masuk uang sebesar berapa ribu gitu ya. Nah itu monggo mau dipakai silakan, mau dilanjutkan silakan. Apabila belum menerima nanti silakan Bapak atau Ibu untuk ke sekolah untuk mengurusnya. Karena sebagian besar sudah menerima. Bukan berarti ini menjadi kewajiban, tidak. Semuanya sudah saya sampaikan di awal adalah kebijakan dari orang tua. Apabila tidak melanjutkan silakan, masih melanjutkan silakan. Demikian. Apakah sudah cukup Bapak Ibu untuk penjelasan pada malam hari ini tentang virtual account atau pembayaran mulai Februari yang dilakukan secara online transfer? Gitu ada yang menanggapi ATM bank tetangga.
kartu ATM sudah diterima tapi belum diberi PIN-nya. Pernah tanya, katanya PIN sudah ada di Pak Heri dan akan diberikan serempak. Oh iya, sedangkan 3 bulan sudah ada postingan. Oke, untuk PIN itu pasti dikirim langsung melalui SMS ke nomor yang sudah didaftarkan. Jadi saya tidak menerima. Kalau saya terima PIN-nya, wah ini saya bisa dapat informasi rahasia banyak sekali. Sekali lagi saya tidak menerima PIN. Nanti silakan untuk ke sekolah saja untuk diluruskan. Kita mungkin bisa melacak bagaimana untuk menerima PIN-nya apabila PIN-nya sudah hilang atau terhapus atau belum terkirim apalagi. Oke. Oke, sudah cukup Bapak Ibu? Apakah masih ada lagi? Oke, mungkin sudah cukup ya Pak Heri ya. Mungkin sudah sangat jelas menurut saya. Terima kasih Bapak Lukman, terima kasih Pak Heri untuk penjelasan tentang virtual account-nya. Bu Faya, saya mau pesan Iya. dua pesan untuk orang tua. Oke Pak Heri, Kelupaan tadi silakan. di awal. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, kami mengimbau untuk anak agar tidak membawa mainan yang sekarang sedang viral ini apa namanya Bu? Lato-lato Pak. Ya itu mohon bagi anak-anak yang membawa mainan ke sekolah untuk tidak dibawa, yang sering membawa tidak membawa. Kemudian apabila membawa dan ketahuan oleh guru kelas nanti akan disita. Nanti akan dikembalikan kepada orang tuanya langsung. Kemudian yang kedua, tentang jajanan ini. Saya prihatin sekali. Sebenarnya jajan di luar sekolah itu adalah haknya setiap anak dan orang tua. Itu boleh-boleh saja, tapi saya prihatin karena pertama, sampahnya itu luar biasa banyak itu di depan pintu gerbang masuk ya. Sampahnya luar biasa banyaknya. Kemudian dari segi kesehatan, higienis, nah ini perlu ditinjau lagi. Jadi mohon himbauan kepada orang tua agar anak-anaknya diimbau untuk tidak jajan di luar, atau kalau terpaksa harus jajan di luar itu ya harus lihat-lihat kebersihannya. Kita prihatin terhadap salah satu anggota karyawan kami SD Madirahayu yang saudaranya yang jajan di luar itu akhirnya harus masuk rumah sakit karena keracunan. Mohon untuk disampaikan kepada putra-putrinya. Saran kami, apabila jam pelajaran atau kegiatan sekolah itu sampai sore, itu mohon untuk dibawakan bekal yang cukup. Apabila kurang, orang tua bisa mengirimkan atau menyusulkan bekalnya agar tidak jajan di luar atau sembarangan. Saya kira itu Bu Faya, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Heri. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman untuk pemaparan atau penjelasannya. Jadi untuk pembayaran mulai Februari secara virtual account untuk nomor virtual account-nya akan dibagi wali kelas. Itu tadi untuk kegiatan kita pada malam hari ini, dan kita akan akhiri kegiatan Vikon pada malam hari ini. Doa penutup dipimpin oleh Ibu Kristianti SPP SD. Monggo Bu Kris, saya persilahkan.
Oke, mungkin Bu Krisnya tidak ada. Boleh diwakilkan yang lain, Pak? Boleh, silakan Bu. Oke. Saya minta tolong Bu Kristi untuk doa penutup. Bu Kristi, apakah mendengar suara saya? Oke, saya ada di WA, Pak. Bu Kristi baru di kos, suaranya ribut, jadi tidak bisa. Bisa diwakilkan sama Miss Melly mungkin. Baik, apakah suara saya bisa terdengar, Bu Faya? Sudah terdengar, Miss Mel. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan video karena ini saya sedang berada di perjalanan. Monggo, suster, bapak, ibu, serta mama, papa, SD Madirahayu yang saya kasih, marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa supaya apa yang menjadi keputusan kita dan harapan kita dalam pertemuan ini bisa diberkati oleh Tuhan dan berjalan dengan lancar. Monggo saya memimpin dalam Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Vikon ini. Kiranya apapun yang menjadi hasil dari kesepakatan kami ini bisa menjadikan berkat untuk orang lain dan bisa berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu Bu Faya. Terima kasih. Terima kasih, Miss Nelly. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Kita pembahasan materi pemaparan virtual APKON oleh Bank BTN telah selesai. Sekali lagi, terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Heri, terima kasih Suster dan Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu orang tua siswa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu orang tua semuanya, terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih Pak Heri, Pak Lukman. Terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu Guru semua. Selamat malam. Dan Pak Lukman dari BTN, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Selamat berlibur yang hanya 5 hari kerja. Hari Sabtu libur. Bikin lift ya Pak Heri, terima kasih atas. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman. Selamat malam Pak Heri, selamat malam Bapak Ibu yang lain. Selamat malam Suster.